Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam nama Yesus. Kita akan mendengarkan renungan harian di hari Kamis tanggal 17 September 2020. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur terima kasih atas tuntunan tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bangun dari tidur kami dan memulai segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayatnya yang pertama. Demikianlah dikatakan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Leo Tolstoy, seorang sastrawan Rusia, pernah berkata, banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia, banyak orang yang berambisi ingin mengubah hidup orang lain, tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Saudaraku, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang demikian, sehingga banyak orang yang hanya melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika dia mendengar khotbah, dia langsung mencari temannya. Oh, khotbah itu cocok untuk si Anu. Oh, kenapa tadi suamiku tidak ke gereja? Seharusnya dia mendengar khotbah itu. Oleh karena itu, dalam nas firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan supaya janganlah kita menghakimi, supaya kita tidak dihakimi. Sikap menghakimi yang dimaksud adalah bukan kita tidak boleh mengkritik orang lain atau menegur kesalahan orang lain. Bukan berarti kita meniadakan nalar kritis kita untuk membedakan mana yang baik atau yang benar dan mana yang jahat atau yang salah. Atau bukan kita menutup mata kita melihat perbuatan salah sesama kita. Tetapi sikap menghakimi yang dimaksud di sini adalah sikap untuk mencari-cari kesalahan orang lain demi menutupi kesalahannya yang jauh lebih besar. Yesus tidak melarang kita mengkritik atau menegur kesalahan orang lain, tetapi yang dilarang oleh Yesus adalah kritik yang sifatnya menghancurkan atau merendahkan orang lain secara arogan atau sombong rohani, seperti yang dilakukan oleh para nabi palsu yang berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Karena ketika kita menunjuk orang lain dengan satu telunjuk kita, maka 3 telunjuk itu sudah menunjuk kepada kita. Tidak mungkin orang lain yang memiliki balok, atau tidak mungkin orang yang memiliki balok di matanya, dia bisa mengeluarkan selumbar yang ada di mata saudaranya. Karena itu saudara-saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah perbuatan orang-orang
yang munafik. Orang-orang yang hanya ingin menutupi kesalahannya di balik kesalahan yang dibuat temannya atau sesamanya. Oleh karena itu, jika kita mau mengkritik orang lain atau menegur kesalahannya, biarlah semua itu kita lakukan karena kita sungguh-sungguh mengasihi orang tersebut. Terlebih di masa pandemi COVID saat ini, janganlah kita hanya bisa menghakimi sesama kita, tapi marilah kita belajar memperlakukan orang lain sebagaimana diri kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena di tengah-tengah banyaknya orang yang saling menghakimi, mencari-cari kesalahan orang lain, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak ikut, tidak turut dalam perbuatan itu, sehingga kami juga tidak dihakimi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang membawa kami supaya kami boleh hidup lebih pada mengasihi sesama kami. Ketikapun kami, Tuhan beri kesempatan untuk boleh menegur, mengingatkan, biarlah itu kami lakukan karena kami mengasihi sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk setiap kehidupan jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan renungan harian di tengah-tengah gereja-Mu ini. Engkau yang memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu. Jemaat-Mu yang berduka, Tuhan hiburkan. Jemaat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Terlebih karena sakit ataupun terpapar COVID-19. Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah tubuh hidup mereka. Sembuhkanlah mereka dari virus yang saat ini menggerogoti kehidupan kami. Berkati juga seluruh orang-orang yang ada di sekelilingnya, keluarga yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan pemulihan, kesembuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit. Dan jemaat-Mu yang bersuka cita karena Tuhan telah memberikan umur yang panjang. Biarlah Engkau senantiasa mengingatkan mereka untuk bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga ya Tuhan setiap kehidupan jemaat-Mu yang saat ini mengalami kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi atau apapun Tuhan yang menjadi pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan sepanjang aktivitas kami hari ini. Dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, Tuhan berkati.